Oke. Selamat malam Bapak Ibu, brother sister semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan ya, nama saya Fari, Yes, ini saya suami Michael. saya Michael. Kita di sini apa ya? Kami adalah entrepreneurs yang haus banget lah untuk selalu belajar dan belajar lagi. So, acara malam hari ini saya benar-benar excited banget mau berbagi sesuatu. Jadi sifatnya bukan mengajari Bapak Ibu ya, bro and sis semua, tapi sifatnya adalah mau berbagi, mau sharing sesuatu yang bagus banget dan saya yakin bakal apa ya membantu banyak orang Bapak Ibu sekalian supaya lebih terbuka mindsetnya ya, terbuka apalah supaya lebih keren gitu. Nah, jadi tanpa panjang lebar, yuk kita mulai ya. Oke. Oke, nah sesuai dengan temanya malam hari ini kita akan ngobrol tentang wealthy mindset. Jadi mindset kemakmuran ya, mindset yang kaya gitu. Dan bagaimana ini bisa mempengaruhi nanti future-nya kita menjadi jauh lebih baik. Ya, jadi kita semua tahu bahwa ini sudah masuk ke tahun 2021 ya, Bapak Ibu, nggak terasa terus tahu-tahu sekarang udah tahun sekian aja ya. Dan ini dan biasanya ya kalau awal tahun orang-orang itu membuat yang namanya resolusi, betul nggak? Jadi supaya lebih sehat, supaya lebih sukses, lebih makmur, lebih kaya raya, bisnisnya lebih berkembang, mau ini mau itu pokoknya banyak lah ya, biasanya itu ditulis banyak gitu kan. Nah, sebagian besar dari kita pasti juga melakukan hal itu ya. Dan sekarang ini kita juga barusan aja melewati tahun baru Chinese New Year ya. Jadi buat Bapak Ibu semua bro and sis yang merayakan ya, kami ucapkan Gong Si Fa Cai, Gong Si Fa Cai, Gong Si Gong Si. Ya. Angpao. Saya juga mau angpau. Ya, jadi nah sekarang gini, bro and sis semua tahu nggak bahwa yang namanya Gong Si Fa Cai itu sebetulnya artinya bukan selamat tahun baru. Artinya sebetulnya wishing you enlarge your wealth. Jadi kalau orang bilang Gong Si Fa Cai, wah itu diterima aja. Jadi kita biasanya ya kalau sudah mulai tahun baru itu kan biasanya dengan semangat yang baru, dengan pokoknya pengharapan yang baru, pokoknya semuanya baru dengan semangat gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya banyak sekali orang juga yang terus setelah menilai gitu selama berapa tahun ini kok gitu begini life kok kayak biasa banget mengalir aja, terus dari segi finansial juga biasa-biasa aja, nggak ada sebuah kayak gebrakan atau dobrakan yang membuat mencuat gitu ya. Jadi orang mau bilang bahwa karena kalau kita lihat juga orang-orang tertentu gitu ya, yang lain-lain ini, mereka tuh bukannya makin menurun loh, tapi justru dengan COVID ini semakin melejit gitu keuangannya. Contohnya gitu ya, ini Jeff Bezos, Bapak Ibu pasti tahu ya, ini adalah banyak sekali orang itu yang mengalami kesulitan ya. Jadi kalau setelah diamat-amati, setelah dipikir-pikirkan gitu, rupanya ada rahasia yang kebanyakan orang nggak tahu gitu loh. Ternyata bahwa ada sesuatu yang crucial saat ini, wealth
subconscious files, ada mindset, ada habit, ada strong mentality, ada mentor, ada komunitas ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin masih banyak yang lainnya ya, tapi dari pengalamannya kami, ini adalah hal-hal yang sudah pernah dengar ini, good. Tapi saya yakin di antara kita semua ini juga banyak yang belum pernah mendengar ini. Ya, jadi pertanyaannya nih, wah terus gimana dong kalau saya nggak pernah tahu mengenai ini? Terus bagaimana saya bisa membuat books of the mind, rahasia dari pikiran jutawan. Ya, ini bukan hanya cuman jutawan Indonesia ya, ini yang jutawan US dollar ini. Jutaan US dollar gitu ya. Jadi T. Harv Eker ini bilang di bukunya ya. Jadi alasan nomor satu rahasia uang ya, dia bilang kekurangan uang tidak akan pernah menjadi masalah. Kekurangan uang hanyalah gejala dari apa yang terjadi di bawahnya. Ya, jadi kalau kita boleh menganalisa, ini kan sebetulnya dia ngomong tentang sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak kasat mata ya, jadi nggak kelihatan. Dalam hal ini ngomongin soal subconscious mind, alam bawah sadar. Ya, dalam hal finansial ini dikatakan oleh T. Harv Eker namanya financial blueprint. Jadi kalau orang bangun rumah itu pasti ada gambar biru ya, blueprint itu gambar biru. Blueprint ini kalau orang bikin rumah blueprint yang ngaco, udah pasti nanti rumahnya itu nggak kokoh, rumahnya bisa ambruk, fondasinya nggak kuat, pokoknya semuanya itu jadi nggak keruan. Nah, rupanya kalau orang mau membangun kekayaannya, kemakmurannya, ternyata juga harus ada blueprint ini. Ya, jadi menarik banget ya. So, apa sih itu financial blueprint? Pada dasarnya adalah bagaimana Anda telah diprogram untuk menanggapi uang dan kekayaan sepanjang hidup Anda, dimulai dari masa kanak-kanak. Nah loh, jadi dari masa kanak-kanak loh ini sudah terbentuk ya. Nah, untuk supaya kita lebih mengenali apa sih nih yang maksudnya financial blueprint, yuk kita saksikan video yang satu ini. If you don't know who T. Harv Eker is, he's the author of the book Secrets of the Millionaire Mind, and he's also the owner of the event called the Millionaire Mind Intensive. He started this event, which is where this book's come from. Now, the key thing you need to take away from this video is how important your subconscious mind is in the amount of money you're making and have made throughout your entire life. So all the money you have made up until now and all the money you continue to make in future, the vast majority of that comes down to your subconscious mind, if not all of that. Now, if you're completely new to this concept, that might sound a bit like it's out there or a bit untrue. Maybe I'm putting too much importance on the subconscious mind. But if you think about it, your subconscious mind guides everything you do. So if you've ever learned to drive a car, you remember when you first get in the car, right, and you're having your first lesson, you're sitting up all stiff and you're trying to figure out what to do and you don't know where to put your hands and your feet and you're just confused, right? But then eventually you do it enough to the point where it then moves into your subconscious mind and you're doing it without thinking. And we have so many activities that we do like this every single day: eating, walking, brushing our teeth. All of this is done subconsciously. We don't have to think to do it. Well, it's the same principle with how we make and manage our money. We're doing all of it on autopilot. So whether you're having a great time with money right now, or you might be struggling a bit and wanting to do more, there's something going on below the surface that's causing that. And T. Harv Eker likes to call this your financial blueprint, but more specifically, your financial thermostat. So if you actually think of a real thermostat right now, one that obviously moderates the room temperature, if you set it for a certain temperature, when you open a door and it gets colder, the temperature goes down. But then the heating from the thermostat, obviously the thermostat will kick in the heating and the heating will bring the temperature back up.
Likewise, if you started to put on an oven or you put on a stove or you put too many people in the room and it became warm and then the room heated up a bit, the aircon will kick in and then bring the temperature back down again, back to where you want it to go. This is how we are with money. We have a subconscious setting for our financial success. So that's why when you see poor people or people that have always had no money and they come into a lot of money, maybe they win the lottery or they get a bonus or whatever they do to get this money, they majority of the time, 9 times out of 10, and the track record for the lottery can tell you this, they will blow that money faster than you can even think. Like, you don't know how these people have lost millions or how they've lost tens of thousands or hundreds of thousands. They lose that money so fast because we have a set level in our mind of what we feel comfortable at and what we feel that we're supposed to be operating at. But it's not at a conscious level, it's at a subconscious level. These people have a financial thermostat that is set low at a subconscious level. So that means they're more comfortable with being broke. And a lot of the people that spend all this money and they get rid of it all say that they feel much happier now that all the money's gone, because their comfort level was set far lower than what they actually had in reality. Just like the thermostat, it brought them right back down again. And this works the same in reverse. So people that are really successful, when they lose a lot of their money, 9 times out of 10, they want to replace that. All of it's working beneath the surface. So you might wonder why someone has a low financial thermostat and why it's not going any higher, when every time they make money, it'll go up and then their money will come straight back down. And that's because these patterns and beliefs come from a very young age. So when you were growing up, did you ever hear things like, we can't afford that? Why are you leaving the lights on? You're not paying for that. Money doesn't grow on trees. It's like, we know money's not growing on trees. We get that. But what is the message that it sends to your subconscious mind? What is it telling you in the back of your mind at a deeper level? It's telling you that money is scarce. Money is hard to come by. Money is something that we won't find very frequently, so don't waste it. All of these things come into your mind at a young age. It influences your subconscious mind. And then you grow up with that belief that money is scarce, money is hard to come by. And what do you think that does in your outward action? Because remember, we're not choosing to have these beliefs are just in there. So they're going to reflect in our autopilot actions. Oke. Tadi videonya luar biasa banget ya, Bapak Ibu. Tadi kita melihat bahwa ternyata memang ada termostat ya, jadi pengatur suhu tanda kutip ya. Jadi sekarang ini kita akan mau lihat gimana nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan ada polling. Jadi pertanyaan singkat aja. Ini mewakili ya. Oke, jadi di sini ada 5 pertanyaan. Bapak Ibu dijawab ya, dengan 0 itu adalah tidak setuju, atau yang angka paling tinggi 10 itu adalah sangat setuju. Jadi yang 0, dari 0 ya, itu yang sangat tidak setuju, sampai yang nomor 10 itu yang sangat setuju. Ya, silahkan diisi, terus nanti kita dalam waktu semenit ya. Ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, bisa mulai Bapak Ibu diisi pollingnya. Jadi yang pertama tuh, jika hasilnya berarti ada orang lain yang rugi. Nah, kemudian ketiga, Anda hanya bisa kaya jika Anda melakukan sesuatu yang ilegal atau menipu, misalnya ya dengan korupsi dan berbagai macam lainnya. Pertanyaan keempat, menjadi kaya akan menghabiskan sebagian banyak waktu. Saya keluarga jadi korban kan. Yang terakhir, memiliki banyak uang adalah tanggung jawab yang besar. Jadi kalau punya uang itu harus banyak masalahnya juga gitu. Oke. Ya, kita kasih waktu sedikit lagi ya, Bapak Ibu.
Ini pertanyaan pilih yang apa ya? Yang pokoknya cara kita malam hari ini. Ini kadang-kadang seringkali kita tidak sadar bahwa kita tuh punya pandangan seperti ini terhadap uang atau kekayaan ya. Oke, cukup ya? Ya, oke ya. Oke, karena kita akan akhiri ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, menjadi kaya adalah keberuntungan. Sebagian besar menjawab 1, ya. Tapi ada yang masih memberi angka 5 bahkan 10 pun nggak ada ya. Nah, 2, jika Anda menghasilkan banyak uang berarti online harus rugi. Nah, dinominasi angka 1 juga ada, angka 10 pun masih ada juga ya, ternyata ya, walaupun didominasi oleh angka 1. Di nomor 4, menjadi kaya akan menghabiskan sebagian banyak waktu atau keluarga menjadi korban. Nah, ini walaupun juga banyak di angka 2, di 0 pun juga lumayan tinggi nih, bahkan sama dengan angka 1. Ya, saya share resultnya ya, tuh gitu, jadi bisa kelihatan tuh, Ibu bisa lihat resultnya. Wow. Nah, ini artinya apa nih? Mungkin Bapak Ibu apa ya kalau bayar? Berarti semakin tinggi juga pandangan negatif Anda terhadap uang. Oke. Jadi ini hanya beberapa keyakinan ya, sebetulnya masih banyak sekali yang lain. Bagi yang menilai angka tinggi negatif terhadap uang, jadi suatu ya, tapi untungnya ya menyadari tentang keyakinan itu langkah awal ya. Jadi mungkin sekarang Anda bisa lihat ya bahwa keyakinan Anda ini juga bisa membatasi penghasilan. Oke, jadi berarti sudah di right path. Ya. Oke, so ini kita lagi ya. Jadi tadi kan sebagian tentang blueprint, cetak biru, gambar biru lah yang sudah terbentuk dari waktu kita masih kecil. Nah, terus bagaimana nih dengan mindset money atau financial? Ini mindset itu membawa kita ke suatu istilah yang namanya cash flow quadrant yang dicetuskan oleh seseorang bernama Robert Kiyosaki. Mungkin pasti banyak ya dari brother and sister yang sudah tahu siapa Robert Kiyosaki itu. Kalau bagi yang belum pun, Robert Kiyosaki itu adalah seseorang yang pengusaha sukses gitu. Dan juga berbagai banyak bahasa. Nah, dari sini SBI ini Robert Kiyosaki itu menjelaskan bagaimana mindset orang itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, itu menghasilkan uang. Jadi bukan secara nominal ya, tapi caranya bagaimana gitu. Tapi Pak Robert ini sudah memberitahukan kepada kita mana yang kayak lebih baik untuk jangka panjangnya. Nah, sepertinya sebelah kiri ini di atas yang merah ini seorang employee itu bekerja di sebuah sistem dengan menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang. Sayangnya pada waktu orang itu pensiun atau mendadak tidak bisa bekerja lagi karena hal apapun, uangnya juga akan berhenti mengalir.
Nah, kalau yang oranye ini, seorang self-employed ini, atau small business ya, atau seorang spesialis itu, mereka ini bekerja dulu, lalu mendapatkan uang setelah melakukan kerjaan itu. Seperti misalnya seorang dokter yang harus praktek dulu ya, setelah memeriksa pasien, baru dia kemudian dibayar. Apabila mereka tidak bekerja atau tidak buka tokonya, atau usahanya, uang juga akan stop mengalir. Nah, E dan S ini yang merah dan oranye ini ada di kuadran sebelah kiri yang disebut sebagai para active income. Artinya aktif dulu bekerja baru menghasilkan uang. Dan selamanya akan disibukkan terus untuk mencari uang. Kalau dipikir-pikir aku dulu ya di E ya berarti ya. Iya. Tapi ya itu, kalau saya nggak baca buku ini, saya nggak sadar bahwa ternyata ada 3 kuadran yang lain. Karena dia dulu blueprintnya saya ada, tahu ya, dipikirnya hanya ya itu, pergi ke kantor, kerja, cari uang gitu loh. Ya, fokus untuk kerjaannya aja, tapi tidak membuka kacamata kuda saya untuk melihat bahwa ada yang namanya passive income bahkan. Jadi ya untung cepat disadarin, kalau nggak sepanjang umur hidup saya tahunya cuma di situ aja gitu. Nah, seperti seorang B ini yang warna biru ini, dia adalah business owner. Ini seperti kelasnya Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ya. Mereka berbeda dari small business owner karena mereka ini paling nggak punya karyawan paling nggak 500 orang. Itu yang membedakan seorang B dengan seorang S. Mereka membangun kerajaan bisnis yang besar, di mana kalau mereka masuk kantor atau tidak, mereka tetap menghasilkan uang. Karena mereka punya sistem dan people yang bekerja untuk mereka. Waktu yang dikeluarkan oleh mereka tidak berbanding lurus dengan uang yang dihasilkan. Walaupun mereka juga tidak berarti mereka spend more time untuk melakukan itu. Mereka sibuk membangun aset yang dimana aset tersebut tidak akan menghasilkan uang buat mereka, dimana aset tersebut akan menghasilkan aset untuk mereka walaupun mereka tidak bekerja lagi. Nah, kemudian yang hijau di kanan bawah ini adalah seorang I atau investor, di mana kuadran di mana uang bekerja untuk menghasilkan uang. Kayaknya asik ya, udah ada uang, terus dia uangnya sendiri bekerja, terus menghasilkan uang lagi. Ini adalah orang-orang yang punya saham dalam 5 besar dan investasi-investasi lainnya yang bekerja keras untuk mereka. Nah, B dan ini ada di kuadran kanan atau PI, yaitu kuadran passive income. Jadi uang masuk terus tanpa mereka secara aktif bekerja. Robert Kiyosaki ini mengajak semua orang untuk berpindah dari kuadran B ke kuadran B dan I, supaya bisa berpenghasilan secara pasif. Untuk teman-teman yang mungkin udah pernah baca buku ini atau bahkan beberapa kali ya baca buku ini, mungkin belum tentu sudah pasti mengerti isi bukunya ini. Karena perpindahan kuadran ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, bukan seperti membalikkan tangan aja atau seperti mengapply suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Buku ini sendiri bestseller loh di seluruh dunia ya, tapi mengapa begitu banyak orang belum berpindah kuadran menjadi B dan I? Nah, jawabannya itu adalah di core value dari kuadran B dan I itu sendiri. Tadi di awal acara kan disebutkan ada beberapa fondasi yang harus dimiliki seseorang untuk membangun wealth ya. Dan ini sebenarnya adalah fondasi yang juga membangun seseorang menjadi entrepreneur yang berhasil di kuadran B dan I. Sebagian besar orang di dunia ini ada di kuadran E dan S. Begitu selesai membaca buku Robert Kiyosaki ini ya tentang perbedaan kuadran ini, banyak dari mereka yang punya keinginan, wah kayaknya mantap tuh di B dan I, gua mau di sana. Dan terus coba-coba tuh untuk masuk sendiri ya, coba-coba sendirilah untuk masuk ke kuadran kanan. Tapi along the way, karena fondasinya tidak kuat, mengalami banyak tantangan, mungkin jatuh bangun, terus akhirnya mereka, bukan berpikir, kayaknya enggak deh, saya mau cari aman aja, balik lagi ke kehidupan yang lama, yaitu yang di sebelah kiri. Yaitu mereka tidak takut gagal, tidak tahan dengan prosesnya, karena ini dalam proses dari kiri ke kanan itu pasti melewati proses yang menempa mental, karakter, spiritual, fisik, dan nilai dari inti orang itu sendiri. Padahal perubahan keseluruhan itu menurut Robert Kiyosaki ya, itu harus terjadi, karena itulah adalah yang membedakan orang-orang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ya, supaya lebih jelas dari penjelasan yang tadi, yuk kita lihat video yang satu ini ya. The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt, and invest for the long term in the stock market.
See, why would you save money when they're printing trillions of dollars? The gap between the 1% and 99% is massive. You see, it's not just money. You have to step back and look at the bigger picture. So what do you do? In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside me. There's also a middle class person, and the middle class persons want security. They want that steady paycheck. And then there's a rich person. And they're all inside of us, except that it's not taught. You're taught to go to school, get a job, and get a paycheck. You're not taught how to get rich. If you read Rich Dad, Poor Dad, my rich dad refused to pay me. He said the paycheck was one of the most damaging things you can take in your life. He says the moment you take a paycheck, you're an employee, and that's the mindset. So my rich dad never paid me. It drove my poor dad, government employee, nuts. You got to pay people. You got to pay people. And rich dad was not saying that the paycheck was bad. He says he didn't want to be a slave to money. So as an entrepreneur, if rich dad folded, I just started another company. I don't need a paycheck. I don't need anybody to take care of me. If my government doesn't like me, I move to another country because they need entrepreneurs. So the entrepreneur is not so much the business. The entrepreneur is really the mindset and the skill sets and the different set of rules. You see, I don't operate, small business does not operate in the same rules as big business. Entrepreneur is a mindset first, a skill set, and rules. And depending upon whether you're an employee or a small business, the rules are different. The mindsets are different, the skill sets are different. Ya, luar biasa ya. Semoga tadi lebih jelas ya penjelasan dari Robert Kiyosaki sendiri tentang perbedaan mindset, bahwa ternyata seseorang yang sama-sama pengusaha pun, tapi pengusaha yang kecil dengan perusahaan yang besar itu pun semua juga berubah, mindsetnya berbeda. Oke. So kalau boleh dirangkum gitu ya, itu ada yang namanya subconscious mind ya. Jadi yang dari tadi kita bilang mengenai blueprint dan segala macam apa yang selama ini sudah ditanamkan di kita gitu ya, dari waktu masih kecil, entah itu dari orang tua atau orang-orang yang dekat dengan kita segala macam, itu masuk ke dalam subconscious mind atau alam bawah sadar. Nah, alam dari mindset itu membentuk yang namanya habit atau kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan. Ini ada hubungannya dengan kalau aku nggak suka mangga nggak? Ya, habitnya aku adalah aku kalau dikasih mangga nggak pernah. Kadang mungkin dalam mindset udah mikir mangga itu nggak enak atau ya gimana? Ada itu mindset. Itu mindset ya, gitu. Ya. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau yang tadi kita ngomong ya tentang conscious mind dan subconscious. Jadi subconscious itu kan alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar itu ternyata sangat-sangat besar dan kuat. Jadi ini ilustrasinya ya adalah seperti gunung es. Ya, jadi kalau yang namanya conscious mind atau alam sadar ternyata hanya 10% aja mengatur kehidupan kita sehari-hari ya. Yang tidak kita sadari adalah bahwa ternyata yang mengatur kita, tindakannya kita yang tadi dibilang tuh, kita gosok gigi, kita setir mobil, kan kita udah nggak mikir lagi ya, oke, persnelingnya di mana, kita harus nginjek apa segala macam. Kalau kita sikat gigi, udah sikat gigi aja, nggak usah kepikir gitu, oke digosok ke belakang atau segala macam ya. Itu semua adalah digerakkan oleh yang namanya subconscious mind atau alam bawah sadar. Ya, jadi kita tuh mesti hati-hati banget ya dalam menanamkan apapun yang kita lihat dari TV lah, dari sekarang YouTube gitu kan bertaburan di mana-mana. Pokoknya internet sekarang ini udah semua orang sudah menjadi teman baik gitulah ya. Jadi pada waktu ada informasi apapun, sekecil apapun, itu sudah langsung masuk ke dalam subconscious mind-nya kita. Jadi kita mesti hati-hati juga pada waktu anak-anak kita ya, kita kasih tahu apa ke mereka, yaitu bisa menciptakan blueprint yang baru untuk mereka. Oke. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwa yang namanya conscious itu bisa bertentangan.
Jadi pada waktu kita ngomong sesuatu misalnya, oke, ini bagus, tapi ternyata di subconscious mind kita dari dulu dikasih tahu, dikasih tahu sama orang tuanya kita, enggak, itu enggak bagus. Jadi meskipun kita bilang bagus, tapi dari subconscious mind kita bilang enggak bagus, itu hasilnya nanti yang menang biasa. Jadi kita perlu hati-hati ya. Kita lihat nih berikut ini ada sebuah quote dari Earl Nightingale, apapun yang kita tanam di subconscious mind kita dan kita pelihara ya, dan terus diulang-ulang dan dengan emosi itu suatu hari akan jadi kenyataan. Jadi mesti hati-hati bahwa subconscious mind kita bisa menjadi realitasnya kita. Jadi seperti yang kita bahas di awal ya, bahwa untuk berubah subconscious mind, paradigma, file-file diri segala macam, itu ya kita nggak bisa lakukan sendiri lah ya. Kita harus bersama dengan banyak orang. Nah, apa yang kita nggak ngerti jadinya bisa mencelakakan dirinya kita sendiri. Ya, Martin Luther King Jr. itu bilang tidak ada di dunia ini yang lebih bahaya daripada ketidaktahuan yang tulus dan kebodohan yang disengaja. Ya, kita jadinya perlu banget nih dikelilingi sama orang-orang yang sadar bagaimana membangun diri. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang sukses di dunia, mereka tuh udah pasti punya komunitas, mereka punya kelompok, punya role model, segala macam ya, mentor yang bisa memberikan mereka bimbingan sehingga bisa menempuh proses-proses itu dengan cepat. Anthony Robbins tuh bilang kita dibentuk dari 5 orang terdekatnya kita. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan siapa-siapa aja sih orang-orang yang terdekat ya, 5 orang itu. Apakah mereka tukang gosip atau enggak gitu kan? Itu semua mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Ya, malam hari ini saya pengen banget sih berbagi pengalaman ya ke Bro and Sis semua. Jadi bagaimana saya dan suami itu dibimbing oleh sebuah komunitas yang banyak sekali merubah kehidupan orang di seluruh dunia. Ya. Namanya adalah FFG. Oke, FFG ini komunitas global Onggianata dari Indonesia. Tapi sekarang ini sudah sampai ke 80 negara di 5 benua ya. Jadi ini luar biasa banget lah. Apa yang dilakukan FFG adalah membantu semua orang untuk dari latar belakang apapun ya, mau muda, mau tua, mau miskin, mau kaya, semuanya ya. Mau dari sini, mau dari luar negeri, segala macam itu untuk berpindah kuadran. Jadi perlu digarisbawahi untuk berpindah kuadran. Dan merubah semua kehidupannya mereka itu menjadi jauh lebih baik. Jadi bukan hanya secara bisnis dan keuangan aja yang saya dan suami ini terbantu ya di sini, tapi juga spiritual, aspek keluarga, mental, leadership, mindset segala macam lah ya, purpose of life, bagaimana kita bisa berbagi ke orang lain dan lain-lain. Jadi FFG ini adalah sekolah kehidupan, di mana orang-orang yang pengen maju dalam hidup itu ya berkumpul ya bersama dan meskipun punya tujuan masing-masing ya, tapi kita di sini grow together ya, dan ini sudah proven selama berapa belas tahun dan ada track record-nya juga. Ya, jadi apa sih yang dilakukan oleh FFG supaya bisa membantu perubahan kuadran itu ya? Ini ada satu yang namanya mentoring. Jadi di sini di mana kita tuh kan harus mencari mentor gitu ya, orang yang menjadi role model. Nah di sini kita punya program mentoring yang dimana mentoringnya tuh one on one loh. Jadi bukan hanya sekedar ya bayar sekian terus cuma dapat seminar kayak begini terus selesai gitu kan. Tapi kita dimentorin one on one, satu demi satu, dan di mana mentor itu kan orang yang sudah berhasil ya menjalani prosesnya lebih dulu segala macam. Jadi pengetahuan, wisdomnya mereka itu ketransfer ke kita sehingga kita jadi lebih dewasa, lebih matang, selalu bertumbuh karakternya. Ya, dan udah pasti di sini tuh komunitas yang sangat-sangat positif dan suportif selama pandemiknya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi selama pandemik FFG itu membuktikan banget pengaruhnya. Kan ini sesuatu yang positif ya, sebuah komunitas yang positif yang dimana orang-orang di dalamnya itu selalu setiap minggu gitu ya, selalu dapetin yang positif, diajarin untuk positif dan membuang akar-akar yang negatif. Dan ini ketara sekali gitu di saat-saat sekarang di mana semua orang banyak sekali yang negatif, dan ternyata
FFG membuktikan dengan ya ini ya, kita menjadi jauh lebih positif. Kita nggak dirudung kayak waduh gimana banget, susah dan sedih dan terbawa gitu kan dengan semuanya, dengan keadaan, tapi kita bisa mengontrol keadaan ya. Nah, jadi FFG ini tuh nggak sendirian ya, karena training-training yang dilakukan itu bukan berdasarkan teori aja, tapi pengalaman dari semua orang yang masuk di dalamnya. Jadi ini kan yang tadi yang saya bilang ya, mindset, leadership, pokoknya semua aspek kehidupan lah ya. Jadi harus ada sebuah kendaraan yang dimana FFG itu bergandengan sebagai partner. Nah, mungkin Bapak Ibu udah mengikuti banyak sekali training atau ada di komunitas lain yang positif juga gitu ya. Tapi pada waktu training-training itu dilakukan, lahan prakteknya itu tidak ada gitu loh untuk mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah, tapi di sini luar biasanya itu semua sudah disediakan oleh FFG. Jadi kan again ya, fokus dari FFG adalah perpindahan kuadran. Kita mau ke kuadran yang sebelah kanan. Oke, jadi makanya FFG itu memilihkan juga partner sebagai lahan untuk kita mengembangkan diri. Luar biasa banget nggak sih itu? Jadi kita dikasih lahan untuk berpindah kuadran. Ya, tempat praktek ini tuh sangat penting karena kalau cuma teori aja kan nggak mungkin ya bisa berpindah kuadran. Ya, jadi ini saya mau mengenalkan ke Bapak Ibu semua sebuah sebuah korporasi global yang namanya BizWorld. Jadi ini kantornya sudah ada di puluhan negara di seluruh dunia ya, di berbagai belahan dunia, dan bergeraknya di industri kesehatan ya. Jadi ini BizWorld merambah bergandengan tangan dengan FFG, membantu banyak sekali orang dalam hal kesehatan dan juga mencapai kemakmuran. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini poster-posternya, ini adalah produk-produk yang dipunyai oleh BizWorld, dan saya di sini nggak mau jelasin mengenai produknya, tapi nanti Bapak Ibu bisa nanyakan sendiri kepada orang yang mengundang Bapak Ibu ya, karena ini produk-produk yang luar biasa. Nah, malam ini itu spesial banget Bapak Ibu, karena kami mengundang di acara ini ya, sepasang suami istri di mana mereka adalah mentor kami berdua. Ya, mereka sudah lebih dari 10 tahun mendevelop global chain business, dan pada saat yang bersamaan mereka menjadi mentor dari orang-orang di seluruh dunia ya, mengubah mindset mereka, mengubah kuadran mereka menjadi kuadran B. Luar biasa ya. Dan ini barusan ini mereka juga diundang sebagai pembicara global loh Bapak Ibu dengan topik financial blueprint ya. Jadi dengan sangat-sangat bangga dan dengan happy banget kami mau mengundang Ibu Floren dan Pak Matias Kasih. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam juga, Mike Ferry. Ya, so happy. Wow, wonderful. Amazing sharing tadi ya, luar biasa banget. Iya, kita sangat beruntung malam ini Pak Matias dan Bu Floren bisa sama-sama kita di sini. Ya, ya ini, waduh gangguan sedikit. Ini kayaknya ada sedikit gangguan koneksi ya. Ya, bisa dengar ya Bapak Ibu suaranya kami ya. Oke. Ya, kita malam ini mau tanya jawab nih Bapak Ibu ya, karena banyak sekali kan pertanyaan dari yang tadi yang sudah saya jelasin dari awal sampai akhir ini, bagaimana sih tentang mindset segala macam. Jadi ini kita mau tanya jawab dengan pakarnya, oke? Ya, Melayu. Pertanyaan pertama, resmi banget kayaknya. Oke. Nah, menurut Pak Matias dan Bu Floren, bagaimana sih merubah dengan cepat wealth file ya atau financial blueprint yang negatif yang udah dipupuk di diri kita sejak kecil? Apa aja yang harus dilakukan kira-kira? Sebentar ya, ini sepertinya kameranya kita freeze ya. Oh, oke. Kelihatan? Iya. Oke. Kelihatan sih, cuman memang kayaknya freeze ya. Iya. Oke, sekarang udah oke. Oke. Jadi lost focus. Oke. Bagaimana? Ya. Merubah dengan cepat financial blueprint negatif yang mungkin sudah ditanamkan di diri kita sejak kecil. Apa aja sih yang harus kita lakukan?
Oke, sebenarnya menarik banget tadi penjelasan dari Ibu Fari sama Pak Michael ya. Wow, it's amazing. Really pasti akan membuka banyak sekali pikiran orang yang hadir malam ini. Terutama kalau kita ngeliat polling tadi yang nomor 1, itu ternyata persentase orang yang berpikir bahwa wealth itu terjadi karena luck. Ya, mayoritas kan. Wow, it's amazing. Nah, berkaitan dengan perubahan mindset, menurut saya itu bukan pekerjaan semalam atau seminggu atau sebulan atau setahun. Ya, kenapa? Karena gini, berkaitan dengan sukses secara finansial, banyak orang kan berpikir bisnis itu ya pokoknya yang penting saya belajar cara bisnisnya, yang penting punya kereta bisnisnya ya pasti akan sukses, yang penting saya kerja keras gitu. Sebenarnya banyak orang nggak sadar bahwa yang menggerakkan itu sebenarnya adalah subconsciousnya kita. Bagaimana kita create law of attraction, kita create vibration dan sebagainya. Subconscious file, bagaimana kalau kita dapat banyak uang itu tidak mengalir lagi keluar. Kan sering dengar ya, dapat banyak keluar banyak gitu. Bukan uang panas aja loh, uang benar pun bisa begitu gitu. Nah, file itu sebenarnya sudah terbentuk, mindset kita sudah terbentuk sejak kita masih di dalam perut. Ya, sadar dalam perut. Wow. Ya, jadi misalnya contoh pada saat dia masih dalam janin, dia suka dengar orang tuanya berbicara, Pak, kita ini bukan orang kaya, misalnya contoh. Nah, itu kan berarti sudah mulai ditanam bahwa dia bukan orang kaya. Lalu banting tulang, kok yang nggak kaya-kaya? Karena dia sudah mempercayai, subconscious mind-nya sudah mempercayai bahwa dia nggak bisa kaya gitu. Sehingga kalau dia baru mulai sadar, aha, saya harus berubah, itu di umur 30, basically kan dia sudah mulai terbentuk selama 30 tahun. Masa sesuatu yang sudah dibentuk selama 30 tahun baru semalam selesai kan nggak mungkin. Nah, ini yang seringkali orang tidak sadar. Seringkali orang berpikir saya harus cepat, harus cepat, harus cepat. Lalu dia mulai coba berubah selama seminggu atau sebulan atau 2 bulan atau setahun atau 2 tahun. Lalu kalau tidak banyak terjadi perubahan besar, misalnya contoh di finansial, mereka give up. Padahal proses membentukkan yang salah itu 30 tahun misalnya. Lah gimana kalau yang udah 40 tahun baru sadar, 50 tahun baru sadar. Ya, nah, bagaimana pertanyaan tadi dari saya manggil bro ya. You looks younger. Tapi I want to say as young as you. Yeah, you look means you don't. Oke, kita santai aja ya, karena banyak orang berpikir kalau berbicara wealth, financial itu topik yang berat, sebenarnya kan enggak. Nah, bagaimana kita dari kita itu harus melakukan usaha dari sekarang. Satu adalah baca buku, penting banget tuh. Kedua, ikut seminar. Banyak orang nggak mau ikut seminar karena mereka tidak mau menerapkan yang namanya learn before earn. Mereka mau earn dulu baru learn. Itu salah banget tuh. Ya, menurut saya penting banget itu adalah punya mentor. Nah, bersyukur banget ketika kami sadar itu kami dapat mentor yang sangat luar biasa yaitu Pak Onggi Yanata. Ya, dan yang berikutnya community. Community itu amazing, berpengaruh sangat besar sekali. Bahkan di Anthony Robbins mengatakan, kamu kasih tahu saya 5 temanmu, saya ngobrol sama mereka sebentar, saya sudah tahu kamu kondisinya kamu. Artinya, menentukan community kita gitu. Jadi memang harus secara integrated ya, mau berubah ya harus melakukan semua ini. Kira-kira seperti itu. Semoga yang mendengar cukup puas ya dengan jawabannya. Jadi nggak ada yang instan. Yes. Kalau tadi kan pertanyaan itu. Ya, ini betul, harus melalui proses cukup panjang gitu kan untuk merubah mindset gitu loh. Ya, jadi kalau tadi kita ngobrol tentang subconscious mind yang terus membentuk mindset dan kemudian membentuk habit. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih ke Bapak Ibu, bedanya ya, kan tadi ada 4 kuadran betul ya? Ada employee, self-employed, ada business owner, sama ada investor. Nah, pada waktu bekerja, Bapak Ibu dulu dari corporate ya, dari backgroundnya ada corporate juga. Jadi bagaimana sih habit dulu Bapak Ibu sebagai karyawan itu dibentuk ya oleh perusahaan sehingga menjadi
karyawan yang loyal, menjadi karyawan yang kreatif tapi buat perusahaan gitu ya, dan nurut gitu loh. Jadi gimana tuh Bapak Ibu? Oke. Thank you sebelumnya, saya sharing sedikit di sini ya, Pak. Pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja di korporasi, bersyukur bahwa mendapat pekerjaan di korporasi yang besar, punya track record, punya milestone yang jelas gitu ya. Nah, perusahaan ini kan macam-macam, sama seperti bisnis sebenarnya. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ya kan, global. So sama tempat kita kerja, nggak berarti saya karyawan kemudian sama loh semua orang, beda. Ada yang bekerja di perusahaan yang katakanlah ya bosnya cuma pokoknya kerja, pokoknya kamu menghasilkan, udah titik. Tapi ada perusahaan di mana jelas career path-nya, betul kan? Ya. Ada perusahaan di mana ya udah cuma 10 orang bos yang punya sama karyawan, bagian sales, bagian accounting, bagian produksi, selesai. Mau sampai 100 tahun ya begitu aja terus. Tetapi ada perusahaan di mana ya memang ada jenjang karir di mana dari mulai kemudian mungkin menjadi asisten manajer, menjadi manajer, menjadi senior manajer, menjadi direktur, menjadi presiden direktur, menjadi komisaris, iya kan? Nah, itu kan berbeda. Jadi menjawab pertanyaan kamu, balik lagi kalau pengalaman saya beruntung, ya merasa beruntung karena itu perusahaan di mana saya bekerja yang terakhir adalah perusahaan itu memberikan jenjang. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali, kalau saya mengambil analogi yang sama nih, kalau kita bekerja sendiri di self-employed, itu sebagian besar, termasuk juga perusahaan, sebagian besar nggak ada jenjangnya. Untuk personal development ya, untuk personal development. Kenapa orang banyak mencari perusahaan besar? Karena ya itu tadi bicara kenapa sih orang suka loyal? Karena dicari apa? Ada personal development-nya, ada trainingnya, dibayarin. Padahal part of that gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya personal, mau nggak kita keluarin uang untuk training pribadi? Nggak mau. Biar company yang bayarin. That's mindset. Iya. Gitu loh. That's mindset. Nah, saya masih ingat setelah saya mulai belajar dari buku Cash Flow Quadrant, mulai mendengar berbagai macam seminar segala macam, kita mulai kita kalau mau bertumbuh tidak bisa tergantung orang lain. Gitu loh, nggak bisa tergantung orang lain. Dan sayangnya, mohon maaf sebelumnya ya, terutama buat teman-teman yang di karyawan, itu kebanyakan ini yang menjadi batu sandungan. Karena company nggak mau kasih buat training, ngapain? Just wait. Padahal, kenapa? Contoh nih, orang sudah kerja 10 tahun, ngambil S2, ngambil MBA. Kenapa? Karena dia tahu saya keluarin uang, harapannya setelah saya ambil MBA, setelah saya ambil S2 atau S3, then I have the knowledge, saya dapat tambahan pengetahuan, saya dapat tambahan experience dari pekerjaan saya yang bisa saya aplikasikan, dan saya bisa grow to the next level. Iya kan? Ya, ini dapat kerja, betul nggak? Tetapi sebagian justru ada juga yang company mau bayarin saya. Ada loh perusahaan dan cukup banyak gitu loh, dibayarin perusahaan. Bahkan di tempat saya dulu saya masih ingat, ya, even di level-level yang tinggi juga dibayarin gitu loh. Tapi mindset ini penting. Apakah kita menunggu atau kita take action untuk inisiatif? This is my life. Nah, sayangnya di kolom di kolom S dan di kolom B, itu siapa yang mau biayain? Nggak ada.
Kalau kita mau grow to the next level, kita harus belajar sendiri, belajar melalui komunitas. Ya, nah kita belajar banyak dari komunitas FFG ini, karena ini yang membuild mindset pikiran kita. Ambil contoh, mungkin teman-teman yang sedang nonton juga bisa melihat di luar ada nggak? Banyak. Ya, kenapa ada asosiasi di perusahaan, di company gitu kan? Asosiasi apalah gitu. Karena tujuannya agar orang-orang yang ada di area tersebut, di expertise tersebut, itu bisa saling sharing, bisa mendapatkan satu pengalaman baru, bisa grow together dan punya power, kan gitu. Kenapa ikut Kadin, kenapa ikut asosiasi transportasi apapun lah. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi kalau kita bicara sebagai bisnis, ya. Yes, bisa diri kita bisa sangat-sangat pintar melakukan sesuatu, tetapi dengan komunitas, dengan adanya mentor, itu akan sangat-sangat mempercepat proses ini. Oke. Wah, very insightful ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kan kalau setahu saya tuh Pak Matias dan Bu Florin kan waktu di dunia corporate kan posisinya sudah tinggi ya. Jadi istilahnya kalau orang bilang dia mah udah enak, udah jadi bos gitulah. Nah, tapi yang membuat kita interested itu apa sih yang membuat Pak Matias dan Bu Florin itu untuk keluar dari dunia corporate dan memulai membangun bisnis? Nah, dan juga apakah terbayang sekarang bisnisnya itu bisa sampai ke berbagai macam negara? Oke, kalau yang ini mungkin saya yang jawab ya, karena saya ingat banget, kurang lebih sekitar 9 tahun bekerja, saya kebetulan bekerja di perusahaan multinasional di bidang leasing, ya. Nah, karena kita kerja di leasing, jadi hampir setiap hari itu berketemunya dengan owner, karena kan nilai leasingnya besar-besar, jadi ketemunya ya sama owner gitu. Nah, yang menarik, setelah saya kurang lebih sekitar sekian tahun bekerja, satu adalah saya udah mulai boring. Nah, kalau kata orang boring itu saya tuh udah udah ini ya. Kalau saya enggak, saya rasanya tuh udah kelelep. Jadi belum 10 tahun saya udah kelelep nih. Bayangkan kalau seandainya 20-30 tahun mungkin lagi diving di bawah. Yang kedua, karena saya ketemunya selalu dengan owner, jadi saya ngelihat gini, gila ya, saya membaca rekening korannya mereka gitu. Gila ya, enak banget nih mereka secara finansial gitu. Sementara ketika ngobrol, banyak dari mereka yang nggak lulus sekolah tinggi, juga sebagian juga lulusnya pas-pasan. Terus saya langsung nge-review juga, saya kan kuliahnya IP-nya tinggi. By the way, IP saya tinggi loh, gitu ya. A-nya banyak, B-nya ada juga, tapi nggak ada C, gitu ya. Zaman begini masih membanggakan nilai, nggak ada yang bisa membanggakan. Lalu saya lihat gini, IPK saya tinggi, tapi kok saya hitungin uang orang, plototin rekening orang yang bukan rekening koran saya sendiri gitu. Lalu saya mulai gini, kayaknya ada yang salah deh. Nah, disitulah mulai saya punya keinginan saya harus mulai bisnis. Tapi saya kan tidak ada mentor bisnis. Saya taunya papa saya kan pedagang. Saya akhirnya berpikir, oke, saya mau mulai bisnis yang ternyata adalah di kuadran S. Gitu loh. Ternyata di kuadran S. Nah, gratefully saya di guide itu ketemu dengan FFG, benar-benar Tuhan punya rencana lah. Ketika mengenal FFG, ketika saya dikenalkan dengan mentor kami yaitu Pak Onggi Hianata, then everything change. Saya diperkenalkan dengan cash flow kuadran. Saya baru tahu ada namanya kuadran B. Lah setelah baca buku itu, saya ngomong sama diri saya, whatever it takes, saya mau ada di B karena saya mau menuju ke I, gitu. Ya, kuadran bisnis owner dan sama menuju I. Saat itu kita nggak bisa ke I, orang memang juga nggak punya pengetahuan apa-apa dan juga memang uangnya ya tabungannya kita aja gitu. Jadi disitulah awal mulanya. Jadi kalau ditanya kenapa saat itu boring, saat itu melihat orang kaya, saya mau jadi orang kaya juga, dan ditunjang lagi saat itu kita menjalani hobi diving, yaitu hobi yang menuntut kebebasan. Ya, nah di situ saya mulai
semakin pengen punya yang namanya freedom. Karena kan kita divingnya tuh pas-pasan ya, bersama dengan Ibu Rioni kita tuh keuangannya pas-pasan, jumlah cuti pas-pasan. Jadi divingnya tuh bener-bener diving kere itu istilahnya. Saya ini kalau kayak begini, kapan kita diving di around the world? Nggak mungkin. So itu semua mengkombinasi, ketemulah casual quadrant, ketemulah komunitas, ketemulah mentor, then startinglah kita. Wow, itu memang yang namanya komunitas tuh ternyata sangat-sangat berpengaruh ya Bu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu ngomong tentang mindset ya, perubahan mindset gitu ya. Ini berapa lama sih dalam pengalamannya Bapak sama Ibu sendiri perubahan mindset itu bisa terjadi tuh berapa lama gitu sampai sekarang ini sudah bisnisnya kemana-mana gitu kan? Dan kalau seseorang bilang, wah saya udah tua nih gitu ya, atau mungkin wah saya masih terlalu kecil gitu kan untuk memikirkan bisnis gitu. Bapak Ibu bisa komentar apa kepada mereka? Ya, menarik. So, purely ini menarik ya, karena kita kan come up from a different, kita bicara different culture, kita bicara different region ya, karena saya tahu saat ini kan bukan cuma orang Indonesia yang lihat di sini, kita juga di di relay di beberapa negara, di translate, so different culture, different region ya kan, pendidikan, different education ya kan. Nah, tiap orang beda-beda ya, sehingga yang tadi saya coba memplotkan dari pertanyaan sebelumnya, connect ke sini. Apa yang ada di belakang dalam pikiran kita, subconscious mind kita adalah orang tua, lingkungan, semua itu kan membentuk diri kita, gitu ya. Saya ambil contoh, setelah kita di komunitas ini, kita juga ketemu dengan banyak sekali teman-teman, beberapa pengusaha. Apa yang mereka lakukan, ya? Mungkin anaknya yang umur SMA sudah diajak meeting di dewan direksi, hanya nonton misalnya gitu ya. Saya lagi mikirin gitu, ya. Wow, apa pikiran dari anak tersebut? Nah, ini penting gitu. Tetapi berapa banyak dari kita yang bisa melakukan itu? Contoh saya. Ya kan, karena saya bukan owner, saya kan nggak mungkin bawa anak saya meeting direksi, betul kan? Nah, beda. Tapi karena dia owner, ya bisa bawa anaknya, kamu dengerin aja gitu kan. Setelah sekian lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, anak SMA berani duduk bareng-bareng sama kepala pemerintahan untuk negosiasi, untuk diskusi. Sementara anak SMA sebagian besar masih main game, masih chit-chat. Benar nggak? Ya, betul ya? Nah, ini adalah saya bilang proses. Keluarga ini build the process sehingga anaknya dibentuk. Keluarga Ciputra, saya yakin, di-drill dari awal. Betul nggak? Zamannya saya dulu, saya masih ingat pernah Lukman Yode banyak yang dari itu banyak sekali keluarga-keluarga perenang, anak-anaknya semua jadi perenang pemenang ya, itu hebatan dia ya. Nah, banyak sekali jadi perenang unggulan, anak juga jadi perenang, betul nggak? Kenapa? Pengalaman, apa yang dilihat, apa yang diajari. Nah, kita yang tidak punya experience itu, mindset itu, butuh waktu berapa lama? Lama. Ya kan? Tergantung seberapa cepat kita bisa meyakini itu. Karena pasti ada perasaan, contoh tadi, saya mau berubah. Kalau dalam waktu, setelah saya ikut seminar Robert Kiyosaki, selama setahun tidak ada perubahan, saya sudah spend uang banyak banget gitu kan, tidak ada perubahan, apa yang saya lakukan? Investasi, lakukan katakanlah bangun rumah,
nggak laku kok, dia laku, enak banget ngomong Amerika, ya kan, bisa hutang. Di sini mana ada, harus ada DP 50% segala macam, nggak mungkin. Ya, setelah 2 tahun balik kembali. Forget about it, balik lagi. Cari security yang tidak secure. Absolutely. Iya. Kalau saya, ini saya garis bawahi, kalau saya sendirian lakukan itu, kalau Michael lakukan itu, capek nggak? Setahun 2 tahun udah semangat nih, tapi nggak ada hasil. Ya. Capek nggak? Capek banget. Capek banget. Apa yang akan dilakukan? Kecewa nggak? Ya. Kecewa. Kecewa. Terus stop. Akhirnya ya balik Stop. lagi. Stop. Pentingnya komunitas itu di situ. Yes. Balik lagi asosiasi. Kenapa ya? Karena kita nggak ada tempat untuk curhat kan? Wah, kita mengambil asumsi. Pada saat saya mengambil asumsi, wah ini nggak benar. Apa yang saya belajar, nggak deh, bukan buat saya. Tetapi itu terjadi, banyak orang yang lain bisa. Kenapa saya nggak bisa? Mungkin saya salah aplikasi, mungkin saya ada yang kurang. Karena saya nggak ada yang ngajarin, saya nggak ada mentor. Nggak ada role modelnya. Nggak ada role modelnya. Dan nggak ada komunitas yang menguatkan. Nah, ini kalau kita mau membangun sendiri benar-benar, itu tadi 2 hal yang menurut kami ini penting. Find the right mentor, ya kan? Good community. Dan good community di mana kita bisa berkembang secara positif. Yes. Tadi Florence juga bilang kan, Anthony Robbins bilang, teman dekat kamu 5 orang itu siapa? Dan kita kurang lebih di situlah. Kalau teman dekatmu semuanya rata-rata gajinya 20-an juta, income-nya 20-an juta, ya, kamu nggak akan jauh-jauh itu. Kamu nggak akan 200, 300, 400, itu chances-nya kecil gitu. Ya, nah pentingnya komunitas, saya sharing sedikit ya berkaitan dengan komunitas, so important. Nah, karena kami membaca buku Cash Flow Quadrant, dan finally kita juga akhirnya belajar mengenai mindset, mentalitas, dan sebagainya, including kita belajar juga investasi. Dan investasi properti kami yang pertama itu gagal, gitu. All saving kita gone, bukan gone lah, saat itu tuh gagal. Sekarang sini sih enggak ya. Oke, nah saat itu apa yang terjadi? Karena setiap minggu di community itu ada proses belajar, berbicara mengenai energi, berbicara mengenai mindset, mental dan sebagainya. Dan kita nggak ada perasaan nangis apa dan sebagainya, enggak. Kenapa? Karena kita oke, let's we grow. Dan kita move on dan sebagainya. So community benar-benar penting sekali. Dan kita bersyukur banget kita tuh waktu kita mau memulai, kita ketemunya FFG. Wow. Ayo. Keren banget. Aduh, ini berhubung waktu ya Bapak Ibu. Sebetulnya kita masih ada banyak lagi pertanyaannya. Tapi kayaknya kita harus sudahin karena waktu ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, ini kita berterima kasih banget nih untuk Pak Matias dan Ibu Floren ya untuk waktunya. Nah kan tadi kan, ya, kan tadi kan sudah banyak dibahas ya bahwa komunitas itu sangat-sangat penting. Bagaimana ini akan membawa kita menjadi orang yang jauh lebih sukses, dikuatkan segala macam mental, mindset berubah dan lain-lain. Nah jadi kita kepingin tunjukin ada sebuah video ya Bapak Ibu tentang komunitas FFG. Barusan ini tanggal 6 sampai 7 Februari yang lalu diadakan yang namanya acara global yang besar sekali, namanya Dynamic and Appreciation Night, dan ini virtual, dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Jadi yuk kita lihat cuplikannya ya dari acara ini. Enjoy this fantastic global GNA Nasional.
Welcome to Global Dynamic and Appreciation Night Virtual. I'm so incredibly happy to be here, and I hope you are too. And I'm here not alone. I'm live from Jakarta, Indonesia, and I'm connecting with Casey. Hi, Casey. How are you doing? Hi, Amelia. I'm so excited to be here today. Hi, everyone. Greetings, especially to everyone. Welcome to this much awaited, much talked about Dynamic and Appreciation Night organized by Freedom Faithnet Global. Let us welcome our one and only and our beloved, Mr. Onggi Hianata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who want to move to the next level in his life. Ladies and gentlemen, he is the founder of FFG as well as the author of this incredible book called Value Your Life. It is only with the greatest honor and pleasure that I shall bring to you Mr. Onggi Hianata. Tadi luar biasa banget nggak sih? Aduh, aku masih merinding ngeliat tadi. Tapi buat Bapak Ibu semua yang mungkin belum tahu ya, ini FFG apa, tanyakan sejelas-jelasnya kepada yang mengundang. Oke. Apa sih? Oke, anyway, ya tanyakan kepada yang mengundang ya tentang apa sih itu FFG dan bagaimana caranya supaya bisa bergabung, caranya supaya bisa belajar, supaya bisa berpindah kuadran. Tanyakan, dan tanyakan. Oke, ada tambahan? Kak, sudah cukup sih. Oke. Thank you semuanya Bapak Ibu untuk malam hari ini untuk kehadiran.